Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit membahas sisi unik warung kelontong Madura. Tumbangnya beberapa retail raksasa disinyalir bukan melulu karena pandemi maupun keberatan e-commerce yang semakin familiar bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran toko-toko kelontong yang menyediakan beragam kebutuhan masyarakat, sistem pelayanan yang buka selama 24 jam, terkadang boleh hutang menjadi faktor keruntuhan usaha para raksasa tersebut. Warung kelontong Madura menjadi fenomena baru yang tengah mengalir di ibu kota Jakarta dewasa ini. Kurang lebih sekitar satu dekade ini ramai sekali, bukan hampir menjadi sebuah tren kekinian masyarakat Madura umumnya dan daerah Kabupaten Sumeneb khususnya, di mana mereka banyak berbondong-bondong mengadu nasib ke kota-kota besar di Indonesia. Terlebih seperti itu, kota DKI yang kini mulai menjamur bisnis buka warung sembako, salah satunya yang mulai coba adu nasib dengan bisnis jenis ini. Walau masih sekedar menjaga milik orang lain, sembari mencari pengalaman dengan buka usaha baru. Untuk di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya dan Malang, masih menjadi prioritas utama bagi warga Madura dalam mengais rezeki dengan bisnis membuka warung kelontong sederhana yang melayani dan menyediakan bahan-bahan kebutuhan setiap hari, mulai dari bahan-bahan dapur untuk makanan dan minuman hingga kebutuhan-kebutuhan kecil lainnya. Ada juga kebutuhan pendidikan secara sederhana. Sebagai seorang yang selalu jelalatan merantau kemana-mana, dari mulai antar daerah, antar kota, antar provinsi hingga antar negara, beragam mata pencarian jenis pekerjaan ini bagi saya. Bisnis menjaga warung sembako ini adalah pengalaman sekaligus tantangan baru yang juga tak banyak kalah menguras dan menguji kesabaran dan ketabahan, juga kekuatan mental dan stamina fisik yang harus melek tengah malam hingga pagi sebagai ciri khas warung Madura yang mayoritas bukanya full 24 jam 7 hari seminggu tanpa peduli hari libur atau enggak. Kembali kepada ciri khas warung Madura, ada dua di antara yang paling khas dari warung Madura ini. Pertama, keberadaan atau penempatan barang-barang komoditi yang tidak beraturan alias menumpuk-numpuk enggak karuan tanpa peduli keindahan yang bisa menarik minat pelanggan atau pembeli. Walaupun masih aja tetap ramai, namun ini terjadi di sebagian pemilik warung Madura. Artinya, tidak semua berantakan begitu, masih ada yang cerdik, pandai cara menaruh dan menjajarkan barang-barang komoditinya. Kedua, rak tempat komoditi terbuat dari serap atau papan kayu yang ciri khasnya cat warna kuning. Entahlah, juga tidak mengerti dengan filosofi rak atau papan kayu sekaligus bercat kuning ini. Ada juga yang magis atau mitos keberuntungan sendiri, juga gak paham saya. Namun ini juga tidak semuanya didesain demikian, sebab masih ada sebagian warung Madura yang juga saya tak menggunakan cat kuning melainkan warna coklat, tidak pula menggunakan rak melainkan etalase besi. Orang Madura kebanyakan suka dengan tantangan dalam hal apapun, khususnya dalam masalah bisnis. Ya, bisnis apapun itu kadang dengan cara bersaingan yang sehat, benar sesuai kode etik berbisnis, namun juga tak jarang yang menggunakan cara banting setir dengan prinsip dan pedoman yang penting meraup hasil atau untung, sehingga juga tidak jarang yang berusaha menutup rezeki pembisnis lainnya, hatta itu sesama orang Maduranya, apalagi dengan orang non Madura. Tapi ini sekali lagi hanya sebagian, tak serta-merta semuanya berperilaku seperti itu. Sebagai kota besar, Jakarta tentu menjadi objek peraih dan meraup pundi-pundi rupiah dengan berbagai konsep usaha atau bisnis yang dirintis dengan dikembangkan. Tidak melulu dari warga Madura dikembangkan, tidak. Namun hampir seluruh daerah dan suku-suku di Indonesia bisa dijumpai di Jakarta. Tentu dengan berbagai motif dan pekerjaan yang variatif, tidak hanya dengan satu dua jenis pekerjaan saja. Untuk bisnis warung sembako ini khusus di daerah Jakarta Selatan, selain banyak digelut oleh orang Madura, juga ada dari warga daerah yang bisnisnya tak kalah mentereng, diantaranya orang Bugis, Batak, Medan, dan Minang, Padang. Sementara suku-suku lainnya tidak
terlalu dominan selain ketiga suku tersebut. Dari ciri khas warung Madura, mungkin tempat saya ini adalah salah satu dari sekian banyak warung Madura yang mempunyai dua ciri khas di atas. Adapun barang terlihat asing, aneh, langka, penampakannya mungkin ini salah satu terunik dari yang unik. Entahlah penampakan itu apa, intinya bukan untuk nakut-nakutin orang atau pembeli, melainkan sedikit pencitraan. Yaitu adalah sisi unik warung Kelontong Madura. Jangan lupa like, comment, subscribe di video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.